e-learning yang ada di SMPK Selamaris, silahkan dilihat, dicermati pada video berikut ini. Bapak Ibu, yang pertama tentunya adalah membuka browsernya dulu. Silahkan mau pakai Chrome, mau pakai Chromium, mau pakai Opera. Rekomendasi kami adalah pakai Chrome, maksud saya, ya, pakai Chrome. Rekomendasi dari kami pakai Google Chrome. Nah, ini bisa dibuka Google Chrome, ya. Di Google Chrome silakan dituliskan alamat yang saya informasikan tadi, ya, diketikkan learning.smpk.sby.sch.id. Nah, ini bisa setelah mengetikkan alamat ini bisa langsung dieksekusi, di enter. Nanti Bapak Ibu siswa-siswi akan diarahkan ke sini. Nah, ini tampilan depan untuk e-learning SMPK Selamaris. Bapak Ibu bisa mengakses di sini. Ya, di sini terlihat ini berupa informasi-informasi terkini. Informasi-informasi terkini bisa ditampilkan, bisa dilihat di sini. Ini salah satu informasi Ananda Kenshin yang menjadi juara orasi tingkat nasional. Kemarin ketika HUT ke-75 itu ada lomba orasi tingkat nasional dan Ananda Kenshin ini mengikutinya, mendapatkan juara pertama. Dan di situ juga ada informasi-informasi yang lain termasuk jadwal pelajaran, bisa diakses bersama-sama, ya, tanpa harus login. Jadi di depan, di halaman depan. Dan kita mencoba untuk login, ya. Kita mencoba untuk login. Kita coba login dulu. Kita akan coba login dulu. Nah, ini halaman ketika kita sudah login, kita akan mendapati halamannya seperti ini. Nah, ya. Di sini kita mencoba. Nanti setiap siswa-siswi di SMPK Selamaris akan mendapatkan user ID dan password untuk bisa masuk ke alamat ini. Ya, alamat ini. Nah, ini paling tidak ini sudah masuk. Nah, strukturnya seperti apa? Kursusnya, mata pelajaran yang bisa gambarannya seperti ini. Nah, ini struktur dari jenis-jenis kursus yang bisa diikuti oleh para siswa-siswi semuanya. Ya. Di sini ada semua mapel, ada bimbingan konseling, ada perwalian, masing-masing Bapak Ibu guru perwalian dibuatkan tersendiri tempat, ada ekstrakurikuler, perpustakaan digital, kelas digital juga ada. Pembelajaran sudah tersusun di e-learning-nya SMPK Selamaris ini. Kita mencoba melihat lebih jauh sehingga ini lebih ringan. Tadi dari login langsung terbuka. Jadi memang kelebihannya salah satu yang pertama tadi bahwa LMS Moodle ini mudah diakses dan lebih ringan. Sekarang kita melihat lebih dalam lagi. Coba salah satu kita mencoba melihat IPA, ilmu pengetahuan alam. Di sini ada kelas 7, IPA kelas 7, IPA kelas 8, IPA kelas 9. Kita coba lihat yang IPA kelas 9. Coba kita lihat IPA kelas 9. Nah, di sini IPA kelas 9 ya. Terlihat di sini KD-KD-nya, kompetensi dasar, kompetensi dasar, udah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru pengajarnya. Ya. Ada KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 di mana? KD5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai selesai. Pokoknya KD-nya berapa sudah dipersiapkan di sini. Ya. Kita akan mencoba lihat KD1 misalnya. KD1. KD1 kita lihat. Ya, kita lihat yang KD1. Nah, di sini KD1 kita lihat bersama-sama. Nah, ini KD1-nya. Ada KD1-nya. Pada KD1 ini terlihat strukturnya, ya. Diawali dengan introduction. Ini beberapa catatan penting disampaikan di sini, ya. Bagaimana tentang KD1 ini pada pertemuan ini. Kemudian di sana ada topik-topik, ada topik 1, ada topik kedua, ada topik ketiga, begitu. Sampai
beberapa topik yang ada akan dituliskan di sini. Nah, ini topik-topik pada KD1. Nah, di sini terlihat tadi dikatakan di kelebihan LMS yang kedua tadi dikatakan semua materi berada pada satu tempat yang sama, baik itu video, PDF, PPT, website. Nah, itu seperti apa? Nah, contohnya ini. Nah, ini PDF-nya. Nah, materi PDF bisa diakses di sini. Nah, ini bisa diakses. Jadi tidak usah pergi kemana-mana di satu tempat yang sama. Nah, bisa untuk belajarnya para siswa-siswi. Kemudian kita lihat lagi, ini materi yang PDF. Kemudian materi yang kedua tentang web, yang berupa web. Bisa juga diakses di sini. Nah, nih. Sehingga tidak perlu ke tab yang baru, tapi cukup di sini. Bisa dibaca untuk pembelajaran anak-anak. Nah, berikutnya, kalau ada video juga bisa ditampilkan di sini. Misalnya, di sini ada materi yang berupa video. Nah, bisa dijalankan di sini juga. Nah, ini materi yang berupa video. Bisa dijalankan di sini juga materinya. Tidak harus membuka tab baru. Ya, tidak usah membuka tab baru. Nah, ini materinya bisa diakses di tempat yang sama. Ya. Ini kelebihan tadi, kelebihan LMS Moodle dibandingkan yang lain tadi 2, materi itu berada di tempat yang sama. Soal latihan juga di tempat yang sama. Lihat ini strukturnya. Ada materi, lalu di sini ada soal yang berupa H5P, ya, video yang berupa H5P. Nah, ini ada materi-materinya, ada latihan-latihannya. Nah, nanti variatif Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, latihannya itu bisa berupa video yang interaktif, di mana ini akan berjalan begitu. Di bagian titik-titik ini nanti akan keluar soal. Nah, anak-anak bisa menjawab, baru setelah itu baru bisa lanjut. Kalau belum menjawab, dia nggak akan bisa lanjut. Nah, itu bisa diatur. Untuk itu, ini hanya sekedar contoh. Nanti bisa juga berupa soal itu variatif sekali. Bisa berupa pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bisa berupa pilihan lebih dari satu jawaban benar. 2 benar, 3 benar, 4 benar misalnya. Bisa menjodohkan, betul salah, kemudian drag and drop, kemudian teka-teki silang. Nah, nanti bisa macam-macam variasi untuk penilaiannya. Sehingga harapannya siswa-siswi nanti tidak ketika bekerja itu tidak jenuh. Nah, ini juga bisa diatur Bapak Ibu. Nah, dan siswa yang terkasih bahwa untuk bisa mengerjakan tugas, siswa-siswi harus membaca materinya dulu. Nah, itu bisa diatur. Nah, di sini ada terlihat jelas bahwa aktivitasnya adalah membaca dulu baru mengerjakan. Dan materi yang kedua tidak boleh dilalui sebelum membaca materi 1. Nah, itu secara sistem di Moodle itu bisa diatur. Tidak bisa mengerjakan tugas kalau belum membaca materi. Nah, misalnya kayak gitu. Sehingga di materi kedua itu tidak bisa dilakukan kalau anak-anak belum membaca materi 1. Nah, materi 1 selesai baru masuk materi 2. Ketika kita ada evaluasi yang berupa video interaktif tadi, H5P, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dibuka siswa kalau siswa belum membuka materi yang kedua. Nah, sehingga tidak bisa anak-anak langsung mengerjakan tugas karena memang di Moodle itu dimungkinkan untuk diatur. Begitu. Nah, ini kelebihan-kelebihan dari Moodle, sehingga dari materinya, dari evaluasinya, latihannya, ulangan hariannya, karena ada di sini semua, relatif ini menjadi anak itu belajar menjadi lebih aman, belajar daring lebih aman. Mengapa begitu? Karena belajar di satu tempat yang sama. Tidak perlu membuka tab-tab baru seperti ini. Nah, tidak perlu. Tapi cukup di satu tempat yang sama, ya, cukup di satu tempat yang sama.
Kemudian untuk nilai bagaimana? Nah, tadi ada kelebihan LMS Moodle yang keenam, nilai. Nilai itu juga bisa diakses saat itu. Anak-anak ketika selesai mengerjakan tugas-tugas ini sudah langsung keluar nilainya. Ya, sudah langsung keluar nilainya. Saya rubah ke bahasa Indonesia dulu, ini bisa diatur. Ya. Nah, ketika anak-anak sudah mengerjakan, itu sudah keluar nilainya. Nah, seperti apa? Coba kita lihat aja ini. Nah, dinilai. Ini di tempat kami, kalau di tempat anak langsung keluar kan begitu. Nah, ini sudah langsung keluar nilainya Bapak Ibu. Nah, ketika video 1 nilainya berapa? Ini yang H5P tadi ya. Anak ini dapat nilai berapa? Kemudian di latihan 2, latihan 3, latihan 4. Nah, ini sudah nanti direkap belakang sudah ada rekapannya sendiri ya. Nilai itu sudah ada rekapannya sendiri. Nah, ini sudah tertata di Moodle ya. Sehingga ini menjadi pembelajaran itu diharapkan lebih mudah karena semua sudah tersistem dengan baik. Nah, ini beberapa kelebihan dari Moodle.